Langsung ke pertanyaan pertama, itu jelaskan prinsip hukum Ampere dan hukum Faraday. Hukum Ampere itu ialah integral garis induksi magnetik melalui lintasan tertutup yang sama dengan kali jumlah yang terlingkupi oleh lintasan tersebut. Atau jika dikaji lebih dalam lagi, prinsip prinsip hukum Ampere itu menyatakan bahwa dalam keadaan rangkaian listrik tertutup, jumlah panjang elemen penghantar dikalikan dengan besarnya medan magnet yang searah dengan arah arus listrik, yang mana dia sebanding dengan permeabilitas ruang hampa yang nilainya sebesar 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter dikalikan dengan nilai besar arus yang mengalir pada rangkaian tertutup. Pada gambar ini ditunjukkan bagaimana gambaran suatu prinsip hukum Ampere. Di prinsip hukum Ampere itu dia untuk menghitung besaran medan magnet yang berada di sekitaran kawat yang berarus listrik. Nah, saat ada kawat yang berarus listrik seperti ini, ada besar medan magnet yang mengarah melingkar di sekeliling kawat yang berarus. Sehingga didapatkan suatu persamaan yang dimana integrasi dari medan magnet dikalikan dengan dl yang sama dengan permeabilitas ruang hampa atau mu0 dikalikan dengan arus sebesar I. Yang mana dl ini ya saya kayak suatu arah dari besar medan magnet berupa lingkaran. Itu berarti bisa disamakan dengan keliling lingkaran yang sebesar 2πr atau 2π dikalikan dengan jari-jari. Sehingga didapatkan besar medan magnet itu sama dengan permeabilitas ruang hampa sebesar mu0 dikalikan dengan arus sebesar I dibagi dengan keliling lingkaran atau 2πr. Bagaimana prinsip hukum Faraday itu? Nah, prinsip hukum Faraday itu ialah setiap perubahan medan magnet pada kumparan itu akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Sehingga didapatkan persamaan bahwa suatu besaran gaya gerak listrik induksi yang satuannya volt itu sama dengan jumlah linitan kumparan dikalikan dengan perubahan flux magnetik yang dibagi dengan selang waktu. Nah, tanda negatif di sini itu untuk menandakan suatu arah gaya gerak listrik tersebut. Dan selanjutnya, hal apa saja yang mempengaruhi arus induksi pada kumparan? Hal-hal yang mempengaruhi arus induksi dalam kumparan ada 3. Itu yang pertama itu banyaknya jumlah lilitan, yang kedua itu adalah besar kuat medan magnet, dan yang ketiga itu adalah kecepatan gerak magnet. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan secara sistematis proses terbentuknya suatu GGL. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita memakai simulasi hukum Faraday, di mana pada simulasi ini terdapat suatu batang magnet, kumparan, galvanometer, dan lampu. Nah, bagaimana proses terbentuk GGL? Saya akan mulai dari saya akan memasukkan batang magnet kutub utara ke dalam kumparan. Maka yang terjadi adalah jarum galvanometer itu tersebut akan bergerak ke arah kiri. Nah, ketika saya diamkan batang magnet dalam kumparan, jarum galvanometer itu tidak bergerak. Ketika saya keluarkan batang magnetnya dalam kumparan, maka jarum galvanometer itu akan bergerak menyimpang ke kanan. Nah, ketika saya masukkan, jarum galvanometer bergerak ke kiri, dan ketika saya keluarkan, jarum galvanometer bergerak ke kanan. Nah, jarum galvanometer yang dapat menyimpang ini itu disebabkan karena adanya arus listrik yang mengalir pada kumparan ketika batang saya digerakkan. Nah, arus listrik yang mengalir pada kumparan ini bisa dapat timbul itu dikarenakan adanya beda potensial pada kedua ujung kumparan ketika batang magnet ini saya gerakan. Seperti ini. Kan jarum galvanometer bergerak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Nah, ini dapat timbul beda potensial pada kedua ujung kumparan yang mana nanti akan juga timbul arus listrik. Nah, timbulnya beda potensial di kedua ujung kumparan ini disebut namanya gaya gerak listrik. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah adanya perbedaan pada suatu kumparan dengan intensitas lampu? Oke. Jika kita berbalik pada simulasi ini, saya ingin menambahkan kumparan satu lagi. Nah, seperti ini. Di sini dapat terlihat perbedaan
yang dimana pada kumparan yang atas itu jumlah lilitannya sedikit, sedangkan pada kumparan di bawah itu jumlah lilitannya lebih banyak. Nah, adakah perbedaan di antara kedua kumparan ini? Mari kita lihat. Saya ingin memasukkan batang magnet kutub utara pada kumparan yang atas, yang dimana jumlah lilitannya lebih sedikit. Saya masukkan. Nah, di sini terlihat intensitas lampu yang dapat terlihat ini. Untuk intensitas lampu itu lebih kecil atau lampunya itu lebih redup. Nah, ketika saya masukkan batang magnet ke jumlah kumparan yang dimana jumlah lilitannya itu lebih banyak, maka intensitas lampu yang dihasilkan itu akan lebih besar atau lebih terang. Nah, ketika saya masukkan ke kumparan yang jumlah lilitan lebih sedikit, maka intensitas lampunya sedikit lebih redup, jadi lebih kecil intensitas lampunya. Kalau lebih banyak lilitannya akan lebih besar. Itu berarti pengaruhnya adalah banyaknya jumlah lilitan. Ya, banyaknya jumlah lilitan. Yang dimana kalau jumlah lilitan lebih sedikit, itu intensitas lampunya akan lebih kecil atau lebih redup. Nah, jika jumlah lilitan lebih banyak, maka intensitas lampunya akan semakin terang atau semakin besar. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perbedaan magnet ketika dimasukkan ke dalam kumparan dan mengapa demikian bisa dapat terjadi? Nah, kita lihat pada simulator ini ada batang magnet kutub utara dan juga ada batang magnet kutub selatan. Pertama-tama, saya akan memasukkan batang magnet kutub utara, memasukkannya ke dalam kumparan. Maka yang akan terjadi adalah jarum galvanometer itu akan bergerak menyimpang ke arah kiri. Nah, ketika saya tukar arah masuknya, yang dimana saya ingin memasukkan batang magnet kutub selatan ke dalam kumparan. Nah, ketika saya masukkan kutub selatan ke dalam kumparan, maka jarum galvanometer itu akan bergerak menyimpang ke kanan. Berbeda sekali dengan kutub utara saat bersama dengan kumparan. Nah, mengapa demikian ini bisa terjadi? Hal ini bisa dapat terjadi karena di saat kutub utara batang magnet ketika saya masukkan, kan dia jarum galvanometer tuh bergerak ke kiri. Nah, ini menandakan bahwa jumlah garis-garis gaya magnetik itu dia berkurang. Nah, ketika saya masukkan kutub selatan batang magnet ke dalam kumparan, dia kan jarum galvanometer itu akan bergerak ke kanan. Nah, ini menandakan bahwa adanya penambahan jumlah garis-garis gaya magnetik. Untuk pertanyaan terakhir, jelaskan bagaimana cara menghitung suatu besaran Gauge induksi. Untuk menghitung besaran Gauge induksi itu berdasarkan dengan prinsip hukum Faraday. Yang dimana prinsip hukum Faraday itu sudah dijelaskan pada nomor sebelumnya. Nah, untuk secara matematis, besaran Gauge induksi itu berdasarkan prinsip hukum Faraday itu bisa didapatkan dari banyaknya jumlah lilitan dikalikan dengan perubahan flux magnet dibagi dengan selang waktu. Dan di mana perubahan flux magnet itu kita bisa dapatkan besarannya dari besar medan magnet dikalikan dengan luas penampang.